Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel siapakah ini, Nur S8 lagi aja ya. Oke guys, sekarang kita bahas. Kalau kalian lihat video ini memang trading yang udah lama ya, udah punah lah, kita bilang sudah punah. Ini video dulu waktu saya demo-demo, saya nggak pernah nyoba yang deposit ya. Tapi yang jelas sebelum kita bahas video itu, kita bahas bahaya saham dan investasi. Karena saham ini akan selalu tetap ada dan selalu menggiurkan ya, dan menggoda bagi siapa yang pengen kaya tanpa pusing usaha. Ya. Jadi bahaya saham dan investasi. Jadi pada umumnya dia udah nawarin potensi keuntungan yang menarik ya, jadi menggoda sekali. Tetapi dia juga tidak terlepas dari sejumlah risiko. Jadi beberapa bahaya atau risiko yang dapat muncul dalam saham dan investasi, saya sebutin ya, ini beberapa ya, mungkin kalian bisa simpulkan ya. Emang menggoda banget sih, tapi inilah resiko yang pasti tidak bisa diduga. Fluktuasi pasar, jadi kayak perubahan secara tajam akibat kondisi ekonomi, politik, keputusan, itu bullshit, itu klasik ya. Jadi bahkan jika sebuah perusahaan fundamentalnya kuat, harga saham biasa turun akibat faktor eksternal tak terduga. Jadi banyak yang bermain istilahnya. Ditambah ada volatilitas. Jadi volatilitas itu kayak naik turunnya pasar yang nggak bisa lu prediksi gitu. Ditambah itu dunia digital yang lu nggak tahu fakta-faktanya itu gimana gitu ya. Jadi saham yang sangat volatil dapat menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat, sehingga investor nggak siap gitu atas fluktuasi ini. Jika jadi lu terjebak gitu dalam kerugian ya kan. Selanjutnya tuh ada resiko perusahaan ya bro. Jadi kalau kinerja buruk perusahaan, sahamnya dibeli ngalamin turunan kinerja, itu bisa bangkrut, harga saham turun, investor udah pasti kehilangan duit. Nah lu sebagai pemegang saham, wassalam bro. Aduh, apalagi kalau manajerialnya udah buruk ya, jajaran eksekutif itu mempengaruhi nilai saham, banyak yang bermain bro. Jadi dari situ aja udah rumit gitu, rungkat. Dan ada juga resiko itu namanya itu likuiditas. Itu bahasa yang mumet yang gue juga nggak ngerti ya. Aduh. Jadi beberapa saham, terutama saham perusahaan kecil atau tidak liquid, mungkin sulit untuk dijual atau dibeli tanpa mengubah harga pasar secara signifikan. Otomatis masa tunggu tuh jadi lama. Investor yang pengen jual saham dan pasar yang nggak liquid mungkin harus nunggu waktu lama buat nemuin pembeli dengan harga yang wajar. Dan itu nggak semudah itu perguso. Aduh, ya namanya orang dagang ya, emang gampang orang beli kan gitu. Nggak semudah mencari pembeli. Coki-coki ya nggak. Banyak kalau coki mah banyak yang beli, itu anak muda. Belum lagi ada risiko inflasi. Jadi kalau inflasi meningkat, daya beli uang itu berkurang. Ini mengurangi keuntungan investasi. Jadi hasil investasi nggak imbang dengan laju inflasi. Tuh paham gak lu? Puyeng kan? Rungkat emang. Belum lagi perubahan suku bunga. Iya. Di mana bank sentral itu bisa naikin suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Itu bisa mempengaruhi harga saham dan obligasi. Tuh, puyeng aja deh lo. Ada juga perubahan nilai tukar. Untuk investasi internasional, perubahan nilai tukar mata uang itu bisa mempengaruhi hasil investasi. Jadi kalau uang mata negara tempat perusahaan beroperasi melemah terhadap mata uang investor, keuntungan bisa berkurang. Lalu ngambil untung dari mana?
Jadi memang yang namanya mau sukses itu nggak semudah itu Perguso. Ada perjuangan yang berat, berdarah-darah loh. Belum ada resiko regulator ya, kayak kompor gas emang regulatori ya. Jadi semacam perubahan kebijakan pemerintah ya kan, dimana pemerintah kalau udah ngelihat sesuatu mempengaruhi bisnis pasar dan saham, wah itu bisa mempengaruhi perubahan pajak ya. Bayar pajak otomatis, wah DPR debat gimana nih Jadi regulasi lingkungan, aturan perdagangan internasional dapat mempengaruhi harga saham, otomatis ngefek di situ. Belum lagi resiko hukum. Perusahaan bisa terkena masalah hukum, bisa mengurangi nilai saham. Jadi masalah Jadi kalau udah kena masalah regulator, gugatan dari konsumen atau karyawan itu nggak berarti guys. Ya jadi lu sebagai pemegang saham ya gigit jari dah. Resiko emosional dan keputusan yang gak rasional. Jadi keputusan yang berdasarkan emosi tentu terpengaruh oleh ketakutan atau keserakahan ego manusiawi kita ya. Pengen enak tapi gak mau puyeng gitu, otomatis larinya ke saham gitu kan. Belum lagi over trading. Jadi kalau investor melakukan terlalu banyak transaksi untuk mencari keuntungan cepat, justru menyebabkan kerugian besar secara signifikan, tajam. Wah, meluncur bosku. Meluncur ke bawah. Pengennya sih meluncur ke atas untung, tapi buntung guys. Ada resiko sistemik. Jadi resesi ekonomi. Biasanya semua saham cenderung turun, investor nggak siap dengan resiko ini gitu. Jadi banyak kerugian besar ya. Belum lagi peristiwa global yang mempengaruhi harga saham ya kan. Pandemi, perang, finansial internasional dapat mengurangi seluruh harga pasar, menyebabkan kerugian besar banyak investor tuh. Jadi buat lu yang awam dengan saham atau investasi, jangan coba-coba dah. Jadi ada juga resiko teknologi dan data, keamanan data dan cyber. Perusahaan teknologi atau perusahaan berbasis data dapat menghadapi resiko peretasan, kebocoran data, menurunkan nilai saham. Jadi kalau untuk mengelola bahaya investasi dan saham ini, penting buat lu para pemain itu punya strategi investasi yang baik. Semacam kalau di sini ya, di trading ya, ada candlestick gitu-gitu, memang sedikit membantu buat yang pengalaman ya, tapi tetap aja bullshit sih buat gua. Jadi yang jelas, keputusan investasi yang bijak itu lo harus melibatkan pemahaman risiko yang lo harus siap untuk menghadapi ketidakpastian pasar. Jadi nggak jelas. Ya memang beberapa orang banyak yang untung dari saham ini, tapi mereka sebenarnya sedang membangun gimana caranya menjaga banyak pengikut-pengikutnya supaya pada ikut saham juga dan bermain. Kan begitu, ya enggak? Jadi kita kembali ke trading yang sudah punah ini. Apalagi trading ini, di video ini ya ada jual beli. Itu secara sistem. Ini kalau gua amati ya, secara sistem cuma dua doang ya, jual beli. Katakanlah ada 10 orang. 10 orang ini bermain top upan kan, mereka deposit kan, main pasang berapa, jual beli berapa gitu kayak gitulah ya. Oke, katakanlah ada yang jual nih, kelompok jual totalnya 6 juta. Kelompok beli totalnya 3 juta. Mana yang dimenangin sistem? Pasti yang dimenangin sistem yang 3 juta bro. Bandar akan selalu menang terus. Sistem ini akan memenangkan jumlah yang terkecil. Jadi kalau 3 juta menang, bandar tinggal ngasih tuh 3 juta lagi. 3 jutanya bonus buat bandar. Keren kan? Bandar akan selalu menang berkali lipat bro. Jadi
lu sebagai pemain akan selamanya rugi gitu. Jadi kesimpulannya adalah lebih baik yang real aja lah, jual pulsa yang untung 1.000 2.000 jelas. Jual sayur ya kan yang untungnya 300.000, jual bubur yang untungnya bisa 400.000, jual bakso ya kan yang untungnya 200.000 per hari. Itu lebih nyata, itu lebih jelas. Ya walaupun labil ya, namanya orang usaha kan nggak mesti hari itu gitu. Makanya menjaga rasa dan kestabilan ya kan, nggak terlalu mahal sehingga orang larinya ke situ lagi. Itu yang berat bro. Jadi keuntungan tipis yang penting lancar tuh, metode orang Cina tuh begitu. Jadi gimana nih, kita usaha apa ini guys? Aduh, oke udah sampai sini dulu ya guys ya. Semoga penjelasan gue tentang investasi dan saham ini, beberapa risiko dan bahayanya membuat lu berpikir ulang. Kalaupun lu ikut, lu harus ada di sebuah komunitas atau yang memang perusahaan yang terjun langsung dan lu tahu di dalamnya gitu. Jadi lebih safe gitu, dan itu pun pakai uang lebih yang nggak jelas gitu. Jadi lu nggak pusing kalau itu bangkrut, itu gitulah ya. Jadi itu uang jangan uang panas gitu, uang lebih lah. Jangan lu boleh minjem ikut-ikutan saham investasi atau lu coba-coba trading yang lu belum tahu jelas ilmunya gitu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.